Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah jelaskan tentang wudhu ya. Nah sekarang azan. Salah satu syarat sah sholat adalah masuk waktu atau waktunya sudah masuk ya. Karena sholat itu nggak akan sah kalau waktunya belum masuk. Salah satu penanda waktu adalah azan. Nah, azan di sini ada gradualnya ya, dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai di ujungnya adalah La ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apakah azan ini rekayasa Rasul atau para sahabat, atau ini adalah petunjuk Allah? Jawabannya adalah ini semata-mata karena petunjuk Allah. Kenapa? Karena ternyata azan ini punya asbab ya. Asbab azan itu adalah ketika seorang sahabat itu bermimpi ya. Awalnya Nabi dan para sahabat tuh berdiskusi bagaimana sih cara penanda azan untuk masuk sholat gitu ya. Maka kemudian bermacam-macam para sahabat memberikan masukannya, tapi kemudian tidak diterima. Akhirnya seorang sahabat itu bermimpi yaitu Abdullah bin Zaid bermimpi ketemu sama seorang berbaju jubah warna putih, dan kemudian Abdullah bin Zaid itu mengatakan kepada orang itu, sebaiknya azan itu dengan bunyi-bunyian. Terus orang itu mengatakan begini, maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Maka kemudian dia tunjukinlah tentang lafal azan. Ya, lafal azan itu adalah dari mimpi. Nah kemudian Abdullah bin Zaid bin Salabah ini dan kemudian datang kepada Rasul mengabarkan bahwasanya, ya Rasul, aku bermimpi bahwasanya azan itu seperti ini menurut mimpiku. Ya udah, kalau begitu coba kamu ke Bilal, karena Bilal pada saat itu suaranya yang paling merdu. Nah, ketika kemudian Umar bin Khattab tahu bahwasanya Zaid bin Abdullah bin Zaid itu kemudian bermimpi seperti itu, maka Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi yang sama tentang azan. Jadi dari asbab ini maka azan itu bukan rekayasa Nabi atau sahabat, itu adalah petunjuk Allah melalui mimpi. Itu sebabnya kenapa azan itu seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Oke, sebelum masuk ke sana, saya akan coba asbab yang lain adalah azan itu suku katanya adalah alif, zai, dan nun. Ya, azan. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Coba nanti kalau ada yang tahu ya. Kalau telinga itu bahasa Arabnya apa ya? Ada yang tahu? Telinga bahasa Arabnya apa? Mikrofonnya dinyalain dulu, Pak. Sami. Hah? Telinga ya? Sami. Telinga ya? Sami. Ya, Sami. Sami. Kalau telinga bahasa Arabnya apa? Ya, Sami. Mendengar. Sami. Mendengar. Kalau telinga itu uzun, Pak. Uzunun. Kalau telinga itu uzunun. Nah, akar kata uzunun itu adalah alif, zai, dan nun. Ya, maka kemudian dari akar kata yang sama ini, azan itu maksudnya adalah dengarkan, diperdengarkan. Ya, diperdengarkan. Jadi fungsinya untuk didengarkan. Ya.
Maka kemudian antara telinga sama azan itu nyambung. Itu sebabnya kenapa kita ya merespon azan itu lewat pendengaran kita, Pak. Bukan lewat mata. Ya, lewat pendengaran. Ya. Nah, begitu diperdengarkan, maka kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada nggak sih di dunia ini yang lebih besar daripada panggilan Allah? Rasanya nggak ada ya. Nah, setelah kemudian kita paham betul, Allah sudah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka yang lain itu kecil. Bergegaslah, karena majikan sedang memanggil. Maka sebagai kita hambanya, itu harus segera bergegas untuk menerima, merespon panggilan. Kemana? Ya ke tempat suara itu memanggil. Itu tempat sholat atau masjid. Ya. Maka kemudian berikutnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah katakan, wahai manusia, akuilah atau bersaksilah bahwasanya tiada ilah selain Allah. Dan saksikanlah bahwa Muhammad adalah utusannya. Jadi setelah kita paham betul Allah itu maha besar, maka kita mengakui bahwasanya tiada ilah selain Allah. Maka kemudian nggak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Ya. Setelah itu apa? Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Kira-kira hayya 'alas shalah ini terjemahannya seperti apa, Pak ya? Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira? Hayya 'alas shalah. Marilah melaksanakan sholat. Marilah melaksanakan sholat. Oke, itu secara umum ya. Tapi kalau dari kalimatnya hayya itu dari kata hidup, ya hayat hidup. Jadi hayya 'alas shalah, hidupkan sholat. Ya, hidupkan sholat, hidupkanlah sholat. Jadi dirikan sholat, hidupkan sholat. Ya. Nah, setelah hidupkan sholat, maka panggilan berikutnya apa? Hayya 'alal falah. Hidupkan kemenangan. Setelah sholat, maka menang. Maka orang yang sholatnya benar, maka dia akan dapat kemenangan. Yang di sana disebut ya, bahwasanya apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi kalau udah hidupkan sholat, maka kemudian dia akan menjadi kemenangan. Nah, cuman itu tadi, ketika kita menang, biasanya dalam keadaan normal, ya dalam keadaan normal, orang yang menang itu lupa diri. Kita kalau lagi sehat, nggak ada wabah ini, itu lupa. Kita kalau lagi sehat, lupa. Sakit itu tidak menyenangkan. Ya, kalau kita lagi punya uang banyak, kita lupa. Kalau nggak punya uang itu menyakitkan. Maka kemudian geber lagi nih sama Allah nih. Ya, apa? Setelah hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibilang, hei, jangan lupa, lu itu kecil, Allah yang maha besar. Diingatin lagi, ya, bahwasanya yang maha besar itu adalah Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan mabuk kemenangan. Maka kemudian setelah kita pahami Allah maha besar, maka Allah tutup dengan apa? Tujuan hidup kita itu la ilaha illallah. Sejatinya kita hidup di dunia ini itu adanya untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, setelah itu, maka sebagai seruan untuk manusia yang diberikan kehidupan, bukan untuk yang mati. Jadi ketika diperdengarkan itu, maka mendengar itu untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Ya, di surat Al-Anfal ayat 24 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan kalbunya, ya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, jadi di sini seruan itu untuk yang hidup. Jadi azan itu adalah untuk yang hidup. Nah, apalagi yang dikatakan Allah? Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Dan menjadikan orang-orang yang tuli dan dapat mendengar. Ya.
untuk dapat mendengar seruan. Apabila mereka itu berpaling ke belakang, ya, maksudnya seperti ini, dalam konteks seruan azan untuk sholat, maka hanya orang yang hiduplah yang mendengar seruan, sedangkan yang mati tidak mendengar seruan. Jika ada seruan azan dan orang tidak segera sholat, ya, ini kata kuncinya ya, jika ada seruan azan dan orang tidak segera menghentikan semua kegiatannya untuk sholat, maka dikategorikan dia tidak hidup. Kenapa? Karena pendengarannya tidak berfungsi. Dianggap orang mati karena tidak mendengar. Ini kalimat dari surat Ar-Rum ayat 52. Apalagi yang dikatakan Allah? Ya. Maka sesungguhnya dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki dan kamu sekali-sekali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Oke, ini di surat Fatir ayat 22. Jadi Allah katakan apa? Tidak sama orang yang mendengar sama yang tidak. Ya, orang yang hidup sama yang mati itu beda. Dan sekali-kali tidak bisa orang yang di dalam kubur itu bisa mendengar. Artinya apa? Azan ini diperdengarkan itu hanya untuk orang yang hidup. Artinya apa? Ketika kita mendengar azan, bersegeralah. Ya. Nanti kalau sudah bisa melakukan seperti ini, insya Allah sholat kita akan jadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, siklus kemenangan personal ya itu dikitari oleh 3 hal ini ya. Pertama adalah persiapan yang baik pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu kebetulan Rajab sudah lewat. Ini materi lebih bagus di bulan Rajab kita sampaikan, tapi bulan Rajab sudah lewat. Apa yang kita perbaiki di bulan Rajab? Yaitu sholat. Perbaiki sholat, itu persiapan. Kalau kita sudah bagus sholatnya di bulan Rajab, kita dari mulai wudhunya, setiap azan diperdengarkan, itu kegiatan kita hentikan. Ya, kita kemudian wudhu secara bagus, secara benar, mana yang dibasuh, mana yang diusap, kemudian tertib. Setelah itu kita sholat, sholatnya bagus, gerakannya bagus, bacaannya bagus, tumakninanya bagus, maka bisa dikatakan sholat kita itu sempurna, insya Allah. Ya, ketika sholatnya bagus, maka kemudian seluruh amalnya akan bagus. Nah, yang kedua, latihan tanding itu di bulan Sya'ban. Ya, dengan puasa sunat. Nah, di sini Bapak Ibu, ya saya sarankan untuk diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu juga, ayo kita sama-sama minimal Senin Kamis kita bisa melatih ya, melatih apa? Melatih tanding untuk puasa supaya nanti pada saat bulan Ramadan kita nggak kaget. Ibarat orang main bola ya, main bola itu tiba-tiba tanding nih. Kalau bulan Ramadan itu bertanding, itu langsung bertanding. Makanya sering banget orang di bulan Ramadan tuh kram. Kramnya apa? Ya di sepertiga Ramadan masih maruk ya. Bahasanya maruk ya. Maruk itu adalah semangatnya tinggi. Sepertiga kedua itu udah mulai loyo. Kenapa? Udah mulai pegal-pegal karena nggak ada pemanasan. Sepertiga terakhir itu langsung KO, ya, kram, nggak ikut tanding, bahkan sering molor gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di bulan Rajab kita persiapkan. Apa yang dipersiapkan? Sholatnya dulu. Karena kalau sholat kita udah bagus, insya Allah sih nanti akan jadi mudah semua. Baru kemudian di bulan Sya'ban ini kita perbaiki, kita latih puasa kita supaya nanti pada bulan Ramadan itu kita nggak kaget-kagetan gitu. Itu langsung mulus. Ibarat naik kendaraan itu gasnya itu nggak kontan ya. Itu gasnya itu landai sehingga enak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertandingan sesungguhnya, yaitu di bulan Ramadan dengan melaksanakan apa?
segala macam ibadah dari puasa, zakat, sholat, zikir, baca Quran, dan lain-lain, sehingga kita panen pahala di bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu, bukan Ramadan sesungguhnya yang menjadi target kita. Ya, kalau kita sudah melakukan di bulan Rajab, persiapannya, sholatnya udah bagus, kita latih tanding di bulan Sya'ban, ya, dengan puasa dan kemudian sholawatan, kemudian di bulan Ramadan kita panen hasilnya, maka insya Allah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kembali lagi, kita insya Allah akan meningkat. Sehingga kemudian amal kita tuh nggak zonk. Ya. Nah, bisalah kita disebut sebagai orang yang takwa. Setelah Ramadan. Kata kunci amalan kita Ramadan itu bukan pada saat Ramadannya, tapi setelahnya. Kalau setelahnya kita bisa konsisten, insya Allah sih kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, iman kita meningkat, ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita bisa buka tanya jawab. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.